Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ganteng dan cantik. Selamat datang di channel belajar dari nol UTBK SBMPTN bersama kata Kakang Afif. Oke, kita akan bahas materi UTBK 2021 bab yang pertama, yaitu tentang eksponen. Oke, singkat saja, eksponen itu adalah bentuk perpangkatan. Jadi kalau misalnya aku punya A dipangkatkan N, maka itu sama dengan perkalian berulang dari A sebanyak N kali, gitu ya. Jadi kalau misal aku kasih contoh A pangkat 4, berarti ini sama dengan A dikalikan A dikalikan A dikalikan A, atau A dikalikan sebanyak 4 kali, gitu ya. Nah, 4 kali sesuai dengan bentuk pangkatnya. Nah, itulah yang disebut dengan eksponen. Jadi angka 4 ini adalah eksponen atau pangkatnya, sementara A ini adalah bilangan pokok atau basisnya, gitu ya. Nah, gitu. Nah, berbicara soal eksponen, ada beberapa sifat-sifat dari eksponen yang perlu kita ketahui. Tapi tenang aja, kalian nggak usah hafal satu persatu sifatnya, satu apa, dua apa gitu ya. Kita review satu persatu, nanti lama-lama kalian juga bakalan paham sendiri. Oke, langsung aja kita mulai. Sifat eksponen yang pertama, ini adalah bentuk perkalian dari A pangkat M dikalikan A pangkat N. Maka hasilnya adalah A pangkat M plus N, atau pangkatnya itu dijumlahkan, gitu ya. Sehingga kalau misal aku kasih contoh 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4, maka ini sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4, atau pangkatnya dijumlahkan, gitu ya, sehingga sama dengan 2 pangkat 7. Nah, gitu, gampang banget ya. Jadi kalau bentuk perkalian tinggal pangkatnya dijumlahkan, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, ini bentuknya beda tipis. Kalau tadi perkalian, ini bentuknya pembagian. Misal aku kasih contoh 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 3. Nah, jadi atas dikurangi bawah, gitu ya. Pangkat yang di atas dikurangi pangkat yang di bawah, gitu. Sehingga sama dengan 2 pangkat 1 atau sama dengan 2, gitu ya. Gampang banget. Sifat 1 dan sifat 2 itu mirip, cuman satu perkalian, satu pembagian. Kalau yang perkalian itu pangkatnya dijumlah, kalau yang pembagian pangkatnya dikurangi, atas dikurangi bawah, gitu ya. Nah, terus tapi kedua sifat ini kalian harus hati-hati. Kenapa? Karena perlu diperhatikan bahwa untuk bisa menggunakan sifat ini, maka bilangan pokoknya harus sama. Di sini kan bilangan pokoknya 2. Nah, yang di sini juga 2 sama, jadi bisa menggunakan sifat ini. Kemudian yang di sini juga sama, 2 dan 2, sehingga bisa menggunakan sifat yang kedua, gitu ya. Jadi bilangan pokoknya harus sama untuk sifat 1 dan sifat 2. Oke, lanjut sekarang sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini bentuknya itu A pangkat M pangkat N. Jadi A nya udah dipangkatin M, terus dipangkatin lagi sebanyak N, gitu ya. Nah, jadi udah pangkatin lagi, gitu ya. Misal aku kasih contoh sifat yang ketiga, 2 pangkat 3 dalam kurung, kemudian dipangkatin lagi 4. Nah, kalau kayak gini itu maka sifat yang ketiga berlaku, yaitu pangkatnya tinggal dikalikan aja, sehingga sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan 4, sehingga sama dengan 2 pangkat 12. Nah, gitu ya. Jadi kalau udah dipangkatin lagi, itu pangkatnya dikalikan aja, gitu ya. Oke, sekarang sifat yang keempat. Nah, langsung aja aku kasih contoh biar gampang. Misal 3 dikalikan 4 dikuadratkan. Nah, ini itu bakalan sama dengan 3 kuadrat dikalikan dengan 4 kuadrat. Nah, jadi sifatnya itu kayak gitu. Kalau di dalam kurung ada sebuah perkalian kemudian dipangkatkan, maka yang ada di dalam kurung itu sama-sama berhak atas pangkat itu, gitu ya. Tapi perlu diperhatikan, di situ tandanya adalah tanda perkalian 3 dikali 4, gitu ya. Tapi itu nggak berlaku kalau tandanya penjumlahan. Jadi kalian harus hati-hati. Misal nih, kalian pasti sering lihat kayak gini, 3 plus 4 dikuadratkan.
pertanyaannya adalah apakah ini sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat? Nah, sama apa enggak? Jawabannya adalah tidak sama dengan. Kenapa? Karena kalian pasti ingat sifat yang A plus B dalam kurung kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, jadi ini tuh sangat berbeda dengan sifat yang keempat. Kalau sifat yang keempat itu kan bentuknya perkalian yang di dalam kurung. Kalau penjumlahan nggak berlaku, gitu ya. Nah, jadi kalian harus hati-hati. Kemudian sifat yang kelima ini nggak beda jauh sama sifat yang keempat. Cuman bedanya kalau tadi di dalam kurungnya itu perkalian, sekarang sifat yang kelima itu di dalam kurungnya pembagian. Misal aku kasih contoh ya, 3/4 dalam kurung ya dikuadratkan itu bakalan sama dengan 3 kuadrat per 4 kuadrat. Nah, itu ya. Kalau kalian nggak percaya, silahkan coba aja pakai kalkulator coba ya, sama apa enggak gitu ya. Nanti ini juga pasti bakalan sama dengan, kalau 3/4 itu kan 0,75 ya, 0,75 kuadrat. Pasti bakalan sama gitu ya. Itu sifat yang kelima. Sekarang sifat yang keenam. Sifat yang keenam contohnya misal ada 5 pangkat min 2 itu bakalan sama dengan 1/5 kuadrat. Nah, jadi kalau pangkatnya negatif, kalau dipindahkan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu tandanya berubah dari negatif ke positif atau dari positif jadi negatif gitu ya. Contoh lainnya, kalau misal ada 5 kuadrat itu sama dengan 1/5 pangkat min 2 gitu ya. Nah, jadi kalau dari atas ke bawah ganti, bawah ke atas juga ganti gitu ya. Ini kan sebenarnya sama aja dengan 5 kuadrat per 1 gitu ya, atau ini per 1 gitu. Jadi kan balik aja, kemudian tanda pangkatnya dari positif jadi negatif atau sebaliknya gitu ya. Sekarang sifat yang ketujuh, ini tuh bentuknya bentuk akar gitu ya. Nah, tapi gampang, langsung aku kasih contoh. Akar pangkat 3 misal dari 5 kuadrat, nah itu bakalan sama dengan, bisa kita tulis sebagai bentuk pangkat itu 5 pangkat 2/3. Nah, jadi 5 ini ya, 5 pangkat 2/3. Nah, gitu ya. Gampang. Kalau misal nih, akar pangkat 3 dari 3 kuadrat jadinya berapa? Berarti kan 3 pangkat 2/3. Nah, gampang ya. Sekarang kalau kayak gini nih, akar dari 4 pangkat 3. Nah, berapa coba? Sini nggak ada tulisannya tuh. Nah, berarti ini tuh sama dengan 4 pangkat 3 jangan sampai kamu tulis 1 ya. per 2. Nah, jadi namanya akar pangkat itu nggak ada akar pangkat 1 gitu ya. Adanya kan akar pangkat 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Dan kalau nggak ditulis akar pangkat berapa, itu berarti auto akar pangkat 2 gitu ya. Nah, jadi kalau lihat kayak gini 4 pangkat 3/2 gitu ya. Atau contoh lagi nih terakhir, akar dari 2 gitu. Nah, berarti ini bisa ditulis sebagai gimana coba? Jadi ini bisa ditulis, aku tulis bawah ya. Jadi 2 pangkat 1/2. Nah, pokoknya kalau misal akar 2 berarti 2 pangkat setengah. Kalau akar 5 berarti 5 pangkat setengah gitu. Gitu-gitulah. Akar 10 berarti sama dengan 10 pangkat setengah. Gitu-gitulah ya. Intinya gitu. Oke, sekarang sifat yang ke-8, yang terakhir. Nah, seneng kan kalau yang terakhir? Itu ada A dipangkatkan suatu fungsi fx sama dengan A dipangkatkan suatu fungsi gx. Itu bakalan sama dengan pangkatnya aja yang dipakai gitu ya. Contoh langsung. 2 pangkat misal x plus 2 sama dengan 2 pangkat misal 2x plus 10/3. Nah, gitu ya, biar agak rumit dikit. Kan fungsi, gitu ya. Nah, kalau bentuknya kayak gini, itu sesuai sifat yang 8, itu bisa kita tulis sebagai x plus 2 sama dengan 2x plus 10/3. Nah, jadi yang ditulis cuma pangkatnya aja. Bilangan pokoknya nggak ditulis, 2-nya nggak ditulis. Tapi sifat ini
ada syaratnya. Syaratnya itu harus bilangan pokoknya sama. Kalau di sini kan bilangan pokoknya sama-sama 2. Nah, jadi sifat ini bisa digunakan. Pangkatnya aja yang ditulis, yang lain nggak usah ditulis gitu ya. Gimana? Udah ada bayangan? Supaya lebih paham, silakan teman-teman cek video latihan soal ini. Nah, kalau habis nonton itu, aku jamin kalian lebih paham lagi sifat-sifat eksponen tanpa harus pikir-pikir cara menghafalnya kayak gimana. Ya. Oke. Sekian, semoga bermanfaat. Apabila kalian merasa terbantu, silakan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.